Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Juga alhamdulillah ini tadi saya simak, masya Allah, banyak menitik beratkan masalah bagaimana agar kita anak bisa berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Bapak-bapak jangan ngiri. Kalau ada anak misalnya sampai tuh anak 5 kok condong lebih cenderung semua kepada ibu, sampean sebagai laki-laki jangan ngiri. Karena memang seberat apapun perjuangan seorang ayah, seberat apapun perjuangan seorang suami untuk menghidupi dan memperjuangkan keluarganya, tidak seberat ibu. Betul? Kalau ibu masya Allah, nopo mulai zaman sekarang ini, di saat ibunya istrinya melahirkan, neng kono wis dipasrahno bidan, bapak malah asik-asik ngerokok di luar. Betul? Doa apa masuk banter? Kula niku ya sering menangi Pak, ora kok jarene. Niki senes fitnah, tapi ini fakta, ini konkret. Karena memang biasanya bidan memaksa bapaknya tunggu di luar. Jenengan tadi bapak aja gelem. Krono apa? Ngapunten minum rin. Yen kula niku turun hujane terlalu sering, jadi kondisi awak niku rada terganggu. Jangankan manusia, tanam-taman mawon ya anu napa sempat terganggu kok. Perubahan iklimnya tidak menentu, ngoten lho nggih. Dimaklumi nggih. Dadi sing rewel ora berpikir sak wong-wonge. Tolong para ibu bidan, kalau ada bapak mengantarkan istri yang hendak melahirkan, jangan dipaksa tunggu di luar. Dan kalaupun toh dipaksa, bapak jangan mau. Karena manusia di alam dunia ini yang paling oke dirubung setan ada 3 tempat. Yang pertama, menungso nalika arep ngumpuli bojone, sing nomor loro ibu hendak melahirkan anaknya. Niki sing ngaji kula terangne keranten mubune empun mefet. Sing ngaji kula terangno niki sing nomor loro. Masa sampean seorang suami dan itu anak sampean dan daging sampean rela tidak melihat secara langsung, orang nunggoni secara langsung proses kelahiran anak sampean. Kadang-kadang wong lanang niku masya Allah ada sing gedabun, bojone toh nyawa nok kamar bidan, dia ngerokok jedul mati nyumet maning. Enak tuk liwat mau dodol kacang goreng, apa Kang? Kacang goreng ini Kang, sing bijang lo. Astagfirullahaladzim. Padahal bojone toh nyawa, hidup antara hidup dan mati, melahirkan anaknya. Lah ora piye lho, wong bolongan sok ngono ngetokne sakmene. Ini ora kuasane Allah, logika mau ndak nemu Pak. Nggih mboten. Yo saestu lho. Iki bojo kula cilik sakmene. Niki insyaallah ajeng lahir nomor sekawan iki. Oh hebat kok niki. Niku cilok cabai rawit. Tahan banting niku. Wah, masya Allah. Saestu. Cilik niku. Anak niku telung kilo setengah, 3,7 barang niku sak monten niku. Kula niku lek nunggoni namu gedhek wis sak mono. Nah kok iso Gusti Allah. Nek kula mujine dhateng Allah. Lek ra ngono ruwet lek randang dibaleni wonten ngersane Gusti Allah. Masyaallah. Dene jenengan kudu nunggoni iblis saja, setan saja ditemit mawon setia meninggal apa nunggoni istrinya sampeyan melahirkan. Nah apa tujuan iblis? Begitu anak keluar dari garbo sang ibu, maka iblis berebut ingin mengelus-elus anak kula sampeyan, ingin meniupkan kalimat syaitannya, kalimat iblisiah melalui telinga kanan dan telinga kiri anak kula sampeyan, sehingga wajar pertumbuhan anak kelak akan menjadikan momok bagi orang tua, menjadikan fitnah di dalam keluarga. Karena proses demi proses yang baginda Rasul ajarkan, kula jenengan wong tua ora iso ngakoni dengan yang sebenarnya.
Maka kalau ada anak yang kurang ajar keluar dari ajaran agama, jangan dituding-tuding, jangan disalahkan seolah-olah kesalahan anak itu semua kita orang tua lepas tangan. Naudzubillah. Ayo kita kembali ke bagaimana apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan tuntunannya di dalam nunggoni niku ya diwaca saiso-isone. Napa ayat kursi ini, napa teng mriku falak binasi al-ikhlasnya terus kita baca. Bahkan di situ juga ditekankan kan wong kuat niku bolak-balik kan ngelak apa nggih. Wong ngedut niku kan ngelak apa nggih. Ngoten masyaallah. Niku nggak bolak-balik ngelak lho. Lah kula niku lain anak 3 niku mugi-mugi sing sekawan kula iso nunggoni niku jan masyaallah. Kula tunggoni. Kula tunggoni terus aneh terus yang mentoleh. Apa pesan bagi Rasul? Tatkala anakmu keluar, maka cepatlah kau lakukan adzan di telinga sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri. Kenapa? Karena melalui kalimat adzan secara langsung kau kenalkan anakmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bersaksi nah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau singkat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ayo nak kita menjalankan salat. Hayya 'alal falah. Nah, setelah kita mengucap Allah Maha Agung Maha Besar, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, kita mengerjakan salat itu kewajiban kita. Ayo kita pergi menuju ke tempat keberuntungan, al-fauz falahun, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Indah betul? Halo. Sampai ojo isi. Kula niku papun lahir anak kula niku bijane Kristen niku. Non muslim. Begitu arti cadak mikirin. Kula adani. Pertama kula kaget ya, abune harus iki bayi niku nalika lebih lahir. Sampai meh tersendak kula niku kalau baca takbir. Tapi alhamdulillah ini saya ingin melantari selamat anak kula, memperjuangkan anak saya agar kelak menjadi generasi penerus yang soleh, generasi penerus yang bisa meneruskan perjalanan para ulama salafus soleh pada abad-abad yang akan datang. Niku kula betah-betah. Pangapunten. Anak telu-telune niku niki anak kula ora tau lek nggone bojone wong ora tau. Bojo kula dhewe. Lah niki pangapunten. Ternyata bayi niku begitu lahir makbul niku mboten langsung nangis. Rakit terang berapa detik mendel riyen. Lha nyapa kok dheweke iku mendel? Ternyata seluruh manusia min bani Adam ila yaumil qiyamah tatkala sampai usia dalam kandungan ibu 40 dina ping 3. 40 hari berubah air, 40 hari berubah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Begitu segumpal daging, Allah memerintahkan malaikat untuk mengukir menjadi boneka manusia. Begitu sudah diukir menjadi boneka manusia, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Begitu ditiupkan ruh ke dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, si jabang bayi, apabila nanti sudah sampai waktunya, engkau akan aku wujudkan di alam yang nomor 3, yakni alam dunia. Sanggupkah kamu menjalankan perintahku dan sanggupkah kamu meninggalkan menjauhi laranganku? Semua min bani Adam ila yaumil qiyamah menjawab, sanggup ya Allah. Saya siap menjalankan perintahmu dan saya siap meninggalkan menjauhi laranganmu. Ini semua kita ikrar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia keluar dikumandai sekalian janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul
begitu dheweke nangis niku lali. Namun kalau kita lantari dengan menjalankan apa yang baginda Rasul pesankan, beliau baginda Rasul ajarkan, diadani kuping tengah, dikomati kuping kiwa, tatkala anak ini tumbuh menjadi besar, tumbuh hendak sampai umur akil balik, mungkin anak kesana Allah ditutup dening Allah, diarahno nak ngaji sekejo, nak sholat sekejo, nak poso sekejo, nak masjid benar, orang bantah, orang berekar, orang malah mentelagi wong. Masya Allah. Ning ajane sing bener lho nggih. Hayya 'alas shalah. Untuk nalika Nabi ngoten, aja sampe hayya 'alal jihad. Kanenten sakniki. Adan hayya 'alal jihad iku haram hukume niku. Aja sampe diganti-ganti. Lek jenengan ngadani ana hayya 'alal jihad, besok gede tukang perang. Ini benar perang musuh sapa coba? Merangi sampeyan malah. Ampun melok-melok sing ngoten-ngoten niku nggih. Nggih. Dadi sing tetep mawon rasa di owah-owahi sing macem-macem. Niate ibadah, niate nganu golek kebenaran ning malah keblinger sing gak karu-karuan. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Dan iki martabat. Mulane kebanyakan anak pasti lebih cenderung kepada ibunya, lebih dekat kepada ibunya. Maka saya para anak-anak saya, para dole-dole santri, duduk santri, ya ibu-ibu barang, sing wong tuane ijik urip, tolong berbaktilah kalian dengan yang sebaik-baiknya. Sekalipun sampean ahli ibadah, sekalipun sampean ahli puasa, ahli naik haji, ahli sedekah, sampai hartamu habis, kalau kau tidak mendapatkan ridho kedua orang tuamu, yakin tidak mungkin bisa selamat dunia dan akhirat. Karena ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain wa sakhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah, bendunya Allah, marahnya Allah terdapat bendu dan marahnya orang tua juga. Faham ya? Maka Masya Allah, ada juga keterangan pada suatu ketika baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditamu oleh salah satu sahabat beliau. Begitu sudah berhadapan, ini sahabat ngomong matur kali baginda Rasul, wahai Rasul, ada apa sahabat? Saya mau bertanya. Silahkan. Setelah aku mencintaimu, setelah aku khidmah kepadamu, setelah aku mahabbah kepadamu, siapa lagi orang yang harus saya bekti di dalam dunia ini? Siapa lagi orang yang harus saya kasih, sayangi, dan orang-orang yang selalu saya dekati setelah aku mencintaimu di dunia ini? Apa jawab baginda Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu ya Rasul, ummuka, ibumu. Setelah itu ummuka, ibumu. Sampai 3 kali beliau ulang-ulang ummuka, ummuka, ummuka. Ada salah satu riwayat, ada sahabat yang datang karena masih dalam keadaan bermasalah. Wahai Rasul, aku datang kepadamu, aku ingin kau berdoa kepada Allah agar setiap masalahku ini bebas, agar aku diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat kayaknya memaksa betul didoakan oleh baginda Rasul. Lalu baginda Rasul bertanya kepada ini sahabat, wahai sahabatku, sebelum aku mendoakan kamu, aku akan balik bertanya kepadamu. Ya baginda Rasul, apakah ada kedua atau salah satu dari orang tuamu yang masih hidup? Ada ya Rasul. Siapa itu? Ibuku ya Rasul. Oh kalau begitu kamu bersegeralah pulang, mohon ridho, mohon doa kepada ibumu saja. Tidak ya Rasul. Apakah salah saya? Apakah saya salah kalau mohon doa kepada baginda Rasul? Kan baginda Rasul ada mustajabah. Sampai Nabi Allah, utusan Allah, Habibullah, kan mustajabah doanya. Tapi kalau ibumu masih hidup, saya malu memohon kepada Allah mendoakan kamu. Dan asal kamu tahu, wahai sahabatku, kalau kau ingin mengetahui siapa orang yang sangat berkeramat di dunia ini, yaitulah ibumu.
Masya Allah, dengan kisah ini bisa kita ambil iktibar dan pelajaran. Ada keterangan lagi, kalau kita sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua, yang sehingga tubuh kita ini dikuliti, diambil seluruh dagingnya hingga tinggal tengkorak saja, maka dagingnya itu disuguhkan kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, maka juga tidak mungkin bisa membalas jerih payah orang tua kepada kita sebagai anaknya. Dan kelak di yaumul kiamah ada beberapa golongan yang paling akhir masuk surga, ada beberapa golongan yang paling akhir ditentaskan, dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten benjing niku nok dina kiamat. Teng dina kiamat itu ada orang yang sangat sibuk ngurusi umat, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu umat yang digodok, umat yang dibakar, dijeburkan di dalam neraka sudah ratusan bahkan ribuan tahun, diambil, diangkat oleh baginda Rasul melalui bantuan malaikat zamaniyah, dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dicelupkan, disuruh mandi di telaga Kautsarnya baginda Rasul, lalu dimasukkan ke dalam surga. Lalu beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada umatku yang masih dalam neraka? Ada. Beliau pergi ke neraka lagi, ternyata masih banyak umat yang meraung-raung merintih kesakitan. Ini umatku kok lama banget di dalam neraka, emang dosanya apa wahai Allah? Yaitu dosanya membunuh orang, maling, mencabulin orang, ganggu istri orang. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan syafaatmu, pertolonganmu kepadaku agar aku bisa menolong umatku itu. Allah berikan syafaat pertolongannya, lalu orang itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya, dimasukkanlah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada segerombolan lagi manusia. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat juga, wahai Jibril, coba kau lihat di dalam neraka apa masih ada tersisa umatku dalam neraka? Tidak, oh masih Muhammad, masih cukup banyak. Dia menjerit, meraung, merintih kesakitan. Bergegas baginda Rasul keluar melihat dalam neraka, ternyata juga banyak betul yang masih di dalam neraka. Beliau mohon lagi kepada Allah, wahai Allah, aku mohon pertolonganmu, aku mohon syafaatmu, aku mohon rahmatmu ya Allah, agar aku bisa mengentaskan, membebaskan umatku dari neraka. Maaf ya Muhammad, kalau untuk golongan satu ini saya tidak bisa sekalipun kamu yang memohon kepadaku. Kenapa ya Allah? Karena mereka adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana solusinya Allah? Padahal aku sangat menyayangi umatku ya Allah, agar tidak satupun umatku yang kekal dan abadi di dalam neraka. Orang-orang tua ini pada ada di sorga. Jadi orang-orang tuanya anak yang kurang ajar, yang dibakar ribuan tahun bahkan jutaan tahun di dalam neraka ini, sudah pada ada di dalam sorga. Lalu bergegas baginda Rasul balik ke surga, menemui, wahai orang tua sekalian, ada beberapa orang masih dibakar di neraka. Dia meraung, merintih, menjerit kesakitan. Kalau memang itu anak sampean dan sampean orang tuanya, tolong sampean berikan ridho untuk anak sampean. Tiba-tiba ada segerombolan orang tua menjawab, ya Rasul, saya ridho kepada anak saya, saya ridho kepada anak saya, saya ridho kepada anak saya. Lalu bergegas bagi Rasul balik ke neraka lagi, wahai Allah, semua orang tua anak-anak durhaka ini dalam surga sudah menyatakan ridho kepada anaknya, maka anak itu diangkat dari neraka, dimasukkanlah ke dalam surga. Karena apa Allah tidak bisa memberikan rahmat syafaatnya kepada Nabi Muhammad untuk anak yang durhaka? Karena apabila Allah berikan, berarti Allah sudah menyalahi janjinya. Apa janjinya? Ridallah ridal walidin wa sakhullahi fi sukhtil walidin. Masya Allah. Maka ayo, janganlah kita sia-siakan orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang yang mewasilai wujudnya kita.
Maka di dalam Al-Quran ada ayat menyebutkan, kadang Allah itu dalam ayat memakai dhamir na, ada yang pakai dhamir nahnu. Yang dhamir na wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu dhamir na. Kalau yang wa ma khalaqnal insan pakai dhamir nahnu, berarti memang Allah itu mengikut sertakan mewujudkan manusia. Ada pihak yang mengikuti wujudnya manusia itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kita. Nah, yang pentingnya termawon ini pun jam 11, kalau singkat-singkat jam 11 lewat ini. Wis pokoknya monggo, terutama pangapunten sing wis duwe bojo biasanya kan rodok beban mental lek arep bekti karo wong tuwa. Wong lanang sing wis duwe bojo kadang-kadang krana gak penak karo bojone rodok terhalang lek arep bekti karo wong tuwa. Kathah ta mboten niku? Nah niki sama dadi bojo wedok kudu pinter, kudu ngerti. Lek sampeyan malah menghalang-halangi bojo sampeyan kuwi bekti karo wong tuwa, berarti sampeyan gak ngejak selamat. Sampeyan ngejak cilaka. Masalah wong wedok niku swarga nunut neraka kan. Tapi kan ngoten to, tapi jane yo gak ngono, tapi cara bahasa-bahasa sing salah kaprah kan ngoten niku. Artinya tulung para ibu-ibu, lek garwane jenengan arep bekti karo ibuke karo bapake jeneng kasih peluang, sing penting kewajiban kok sampeyan kuwi ora boleh wakno, ngoten lho nggih. Ojo wis pola bojo lanang bingung lek bagi malah balik sampean kaburi. Ya kana sing diopeni wong kamu tok, kene ra mbok jarne ae. Lah carane ngene iki pegaten ae, naudzubillah ini. Masyaallah. Berarti betul ngejak selamat sampean. Kasih peluang, yang penting perhatian anak sampean yang anak sampean itu tetap hak dan kewajibannya untuk sampean ditetap. Terus ini pangapunten kula niki yo belajar kali bojo kula. Bahkan wis tau praktek guru yo, yang yo, burung yo. Niki kula lek nyeluk yang bangsa yang benar. Kula niku lek nyeluk bojo kula din. Ora din ya, namun din. Din niku artinya agama, din. Karena dengan adanya dia, maka nafsu saya lampiaskan untuk dia seorang. Betul loh. Kalau saat ini ibu-ibu kan lokasi diracuni HP. Racuni HP itu bahaya niku. Kakek di Facebook, kakek di WhatsApp, akhirnya apa hubungan karo bojone malah bayang nih wong sing ning HP. Niku hukume zina swasta. Gitu au karo bapake tapi sing dibayangne wong ning HP. Bapake ya ngono au sing dibayangne wedok ning HP. Niku zina swasta. Oh niki lho, ini zina kan zina negeri nek swasta. Hati-hati lho sampean nggih. Oh niki ngedari. Jadi apa to mau sing kari wong ya Allah. Monggo didukung lek ana bapake garwane pengen bekti, syukur jenengan ya bekti ning musyawarah sing apik. Niki kula sing ajeng belajar niku sakniki pangapunten. Fitnah kan wis tersebar umum di mana-mana. Hampir semuanya menjadi fitnah untuk kita. Maka kita harus ikhtiar, super ikhtiar, hati-hati dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ngeten. Lek ajeng sare dalu niku Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu niku lek turu aja pisah karo bojone. Barengan ngoten lho nggih. Nah lek arep turu niku yo klinikan wong yang ana apa to Mas? Karo salaman. Yo ngene lho yang. Yo selama iki aku dadi bojomu menawa akeh hak dan kewajibanku dadi wong lanang. Oke sing urung tak lakoni tak tetepi ning awakmu selaku bojoku. Aku juga ngapura njone ridani. Terus dikecup keningnya. Diambung bathuke. Ngoten lho. Mula wong wedok arep turu yo rada udaan barang. Dadi aja ambune sangit kaya bar manggang iwak. Jadi rada kan dadi kok bapake lek ngecup niku yo wis ya Allah iso tembusno ati ngoten lho. Ora semu ngempet. Ngoten.
Lah bapak iki nganti ibu iya Mas, semono ku aku dadi wong wedok ki ora iso muasno awakmu, ora iso netepi hak lan kewajibanku dadi wong wadon dadi bojo nang awakmu. Aku njaluk sepuro njaluk ikhlas njaluk ridho ya Mas, dicium dikecup tangan. Pangapunten lek marai anak bojo salaman karo wong tuwa karo bae karo gurune aja didekek jidat, aja didekek kuping, aja didekek nganu. Niku budayane wong luar. Ngoten lho. Kula jenengan wong Islam niku lek zaman Rasulullah malah dikecup kok. Ngeten. Dikecup, disedot niku insyaallah ana barokah. Aja malah didekek jidat, didekek kuping. Naudzubillah min dzalik. Enek santri kok salaman ngono. Loh, niku ngaran santri apa? Santri cap jangkar. Lho niku lho, pangapunten lho niki. Didandani niku, pangapunten, dikecup. Ning lek arek siap-siap bau masih kapan dhisik. Lah sing salaman wong akeh 1 2 3 4 5 6 ngecup, giliran sing mburi semaput. Nah, tangan Pak Ustaz bahaya yuk lihat orang ngerti lah abune idune sampeyan. Paham ya? Masya Allah. Oh niki jam 11 langkung niki wau sak bungane ini sak derenge donga niki wana sholawat yang sangat sederhana tapi mudah-mudahan menjadi tambah untuk kita sama-sama. Amin. Monggo lek anu diiringi sholawat kabel niki sholawat badar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله dari Allah penciptanya Habib
rahimakumullah. Untuk santri kangkang santri sedaya dengan semangat oleh talabul ilmi khidmah kawatu ikraman wa tarziman datang guru-guru panjenengan mungkin-mungkin jenengan kita doa muga barokah masalah manfaat atau santri yang soleh solehah sehingga manfaat dunia dan akhirat amin Allahumma insyaallah ingkang rawuh tanpa terkecuali muga-muga teng pundi kemawon papan panggenane sinten mawon kekancanane tansah dipun rungkep rahmat nikmat maghfirah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Rabb ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami' mashayikhina shaykhina wa معلمنا وأستاذ أستاذنا في أينما كانوا ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السامية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الغلا في هذه الله. اللهم يا الله يا رب أنت ربي أنت مولانا يا الله بجاه وبحق سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جل وإياهم يا الله يا رفيق نافك وآمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء. اللهم اغفر لنا يا الله اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اغفر لنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل يا الله. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.